Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami, kelompok satu, kami akan menjelaskan mengenai use case driven object modeling, yaitu iconic process. Berikut adalah, eee, anggota kelompok kami. Next. Jadi, apa itu iconic process? Jadi iconic process adalah suatu proses dalam pengembangan software dengan berbasis UML. Proses ini didorong oleh use case dan memakai diagram berbasis UML untuk mendefinisikan 4 milestone. Fitur utama dalam proses ini adalah sebuah konsep yang disebut robustness modeling yang dapat membantu menjembatani gap antara analisis dan desain. Next. Lalu, specific purpose for iconic process. Jadi tujuan utama dari iconic process pertama adalah membantu memproduksi kode yang cocok dengan requirement dalam waktu yang singkat dan dengan membuat return requirement dan return use case, sehingga mempermudah dalam verifikasi cocokan antara requirement dan kode. Misi utama dari proses ini adalah menghilangkan ambiguitas dari requirements dan membuat clean design. Yang kedua adalah pendekatan yang dapat membantu proses dari memakai use case hingga membuat coding dengan memakai subset inti dari UML. Problem utama yang disoroti oleh iconic process adalah analisis dan aspek design modeling dalam proses produksi software. Ya, jadi berikut adalah proses dari iconic process. Pertama, bisa akan saya bagi untuk pertama. Jadi dalam iconic process itu terdapat 4 langkah utama. Nanti diagram ini akan menjelaskan langkah-langkah tersebut. Next. Langkah pertama adalah requirements. Pada langkah ini dilakukan identifikasi domain objek beserta relasi, generalisasi, dan agregasi di antara objek-objek tersebut. Kemudian membuat domain model guna menghindari adanya keambiguan penggunaan istilah. Yang kedua adalah mendefinisikan functional requirements, yaitu definisikan apa yang sistem harus dapat lakukan, kumpulkan informasi tentang sistem yang akan dibangun, salah satunya dengan membuat daftar requirement. Yang ketiga adalah identifikasi bagaimana user dan sistem akan berinteraksi. Disarankan untuk membuat GUI prototype dan identifikasi use case yang akan diimplementasikan. Setelah 3 langkah itu telah dilakukan, maka kita lakukan requirements review, yaitu milestone 1. Dalam tahap requirements review, sistem diteliti apakah sistem tersebut telah memenuhi requirement atau belum. Dalam tahap ini, seluruh stakeholder project ikut serta dalam review sistem. Bisa dibalikkan ke diagram tadi, ke slide yang ya. Jadi dalam requirements review itu dilakukan review dalam GUI storyboard, use case model, dan domain model. Lanjut ke langkah berikutnya. Lalu, analisis dan preliminary design. Langkah-langkahnya yaitu lakukan robustness analysis untuk setiap use case dengan cara memastikan bahwa tidak terdapat keambiguan pada use case text, mengidentifikasi first cut dari objek yang menyelesaikan setiap skenario, dan mengupdate domain model jika ditemukan objek atau atribut yang baru. Misalkan, mengidentifikasi bahwa objek buku memiliki atribut judul, penulis, sinopsis, dan lain-lain. Lalu menyelesaikan update pada analisis level class. Lalu setelah semua langkah itu selesai, dilakukan preliminary design review, yaitu milestone 2. Pada tahap ini diteliti apakah robustness diagram, domain model, dan use case yang dibuat cocok satu sama lain. Jadi lihat coba slide yang tadi, yang diagram. Dalam milestone kedua, kita mereview dari GUI storyboard, use case model, domain model, lalu robustness diagram, dan updated domain model. Lanjut. Lalu langkah ketiga adalah detailed design. Langkah-langkahnya itu membagi domain model ke dalam class diagram,
sebanyak yang dibutuhkan. Lalu mengalokasikan behavior dengan cara menggambar sequence diagram untuk setiap use case dengan cara membangkitkan kerangka sequence diagram berdasarkan boundary dan entity object pada robustness diagram. Mengidentifikasi message yang perlu di-pass antara objek dan metode asosiasi yang perlu, lalu menggambarkan sequence diagramnya beserta use case text di sebelah kiri dan informasi desain pada sebelah kanan. Lalu mengupdate class diagram dengan atribut dan operasi yang baru dan membangkitkan sebagian unit test untuk semua controller yang terdapat pada robustness diagram. Lalu memperbaharui static model dengan menambahkan informasi detail desain. Setelah itu, dilakukan review pada desain untuk memastikan bahwa desain telah memenuhi semua requirement melalui critical design review atau milestone 3. Lanjut saja. Lalu langkah terakhir adalah implementation. Langkah-langkah dari implementation yaitu membangkitkan domain classes, lakukan coding dan testing untuk setiap controller pada robustness diagram dengan cara menuliskan source code, mengimplementasikan unit test, dan jalankan. Lalu melakukan sistem dan user acceptance testing berdasarkan use case dengan teknik black box test case. Lalu setelah setiap angka telah selesai, dilakukan delivery atau milestone 4. Yang selanjutnya adalah penjelasan dari black box testing dan white box testing. White box testing itu adalah metode pengujian perangkat lunak di mana struktur atau desain atau implementasi internal dari item yang diuji diketahui oleh penguji. Lalu sebagian besar dari white box testing itu dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan pengujiannya dapat dimulai berdasarkan dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang selanjutnya black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak di mana struktur atau desain atau implementasi internal dari item yang diuji tidak diketahui oleh penguji. Sebagian besar dilakukan oleh pengetes perangkat lunak dan jenis pengujian perangkat lunak dimulai setelah dokumen desain detail. Yang selanjutnya ada keyword dari Iconix process. Yang pertama, use case. Use case adalah model yang akan memberikan cara yang struktur untuk menangkap persyaratan perilaku suatu sistem, sehingga bisa cukup buat desain dari mereka. Yang selanjutnya, robustness analysis, yaitu sebuah gambar objek dari use case yang bertujuan untuk memaksakan penyempurnaan teks use case dan model objek. Lalu, sequence diagram yang menunjukkan interaksi objek yang diatur dalam urutan waktu. Ini menggambarkan objek yang terlibat dalam skenario dan penukaran urutan pesan antara objek yang diperlukan untuk menjalankan fungsionalitas skenario. Yang terakhir ada domain model, yaitu adalah artefak kolaboratif yang hidup. Ini disempurnakan dan diperbarui selama proyek berlangsung, sehingga selalu mencerminkan pemahaman terkini tentang ruang masalah. Dan ini adalah kelebihan dan kelemahan dari Iconix Process. Kelebihannya adalah keunggulan utama Iconix dan membedakannya dengan metodologi lain adalah pemanfaatan robustness diagram untuk melakukan analisa kehandalan. Dapat ditemukan objek-objek baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Dan Iconix menggunakan UML secara elegan, tidak berlebihan. Hal ini pun menyebabkan Iconix lebih ringkas dibandingkan metode lainnya. Kelemahan Iconix Process pun dikarenakan merupakan proses yang dipicu oleh use case atau use case driven, maka penentuan model dan perilaku sistem harus dibangun sejak awal sehingga sulit dikembangkan oleh orang-orang lain. Iconix Process juga merupakan metode yang interaktif dan bertahap, maka diperlukan iterasi yang banyak saat penentuan permodelan. Oke, selanjutnya masuk ke contoh dari real software yang menggunakan Iconix Process. Di sini kami mengambil dari 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah pemesanan customized jersey pada Injers Malang yang berbasis web. Jadi Injers Malang ini UKM, usaha pakaian, yang bergerak dalam bidang aparel perlengkapan olahraga lokal di Malang. Nah, Injers Malang ini ingin membangun sistem informasi pemesanan barang
untuk menekan permasalahan yang dialami. Permasalahan yang dialami itu karena Injers Malang menangani custom order juga, mereka seringkali membuat kesalahan dalam custom ordernya. Oke, lanjut. Jadi pelaksanaan pada Injers Malang, Iconix prosesnya, mereka memulainya dari analisis proses bisnis untuk membantu identifikasi functional requirement. Pada functional requirement, mereka menemukan permasalahan, aktor, analisis, serta spesifikasi kebutuhan sistem. Setelah itu mereka membuat domain modeling, mereka membuat domain modelnya, lalu mereka merancang UI storyboard. Setelah mereka merancang UI storyboard, mereka membuat use case diagram dan dihasilkan 24 use case. Setelah itu, mereka mencapai milestone pertama, yaitu requirement review, dan peninjauan dilakukan oleh ketiga aktor, dan hasilnya adalah sedikit penambahan dan perbaharuan pada functional requirement dan pada UI storyboard. Selanjutnya mereka membuat robustness diagram, lalu mereka masuk ke milestone kedua yaitu preliminary design review. Mereka membarukan domain modelnya lagi, lalu mereka membuat detail design. Setelah mereka membuat detail design, mereka membuat class diagram. Lalu setelah mereka membuat class diagram, mereka masuk ke milestone ketiga yaitu critical design review. Setelah di milestone ketiga ini, mereka melakukan analisis pada konsistensi dan correctness-nya untuk mengevaluasi sistem yang mereka buat. Tetapi pada jurnal ini, mereka belum sampai ke implementasinya. Lanjut pada jurnal yang kedua. Ada penggunaan situs web dalam strategi penjualan komputer pada CV Citra Mandiri Semarang. Nah, CV Citra Mandiri ini merasa bahwa mereka kurang dapat bersaing pada perusahaan lainnya pada era sekarang. Padahal mereka bergerak pada penjualan dan pelayanan jasa komputer. Di CV Citra Mandiri, Iconix proses yang dilakukan pertama identifikasi kebutuhan. Jadi mereka mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan, lalu mereka membuat domain modelnya, lalu mereka membuat GUI storyboard-nya, lalu mereka membuat use case diagramnya, di mana di sini terdapat 5 use case yang didapatkan. Lalu mereka menganalisa use case-nya satu per satu dan membuat robustness diagram berdasarkan analisa itu. Lalu mereka membuat sequence diagram, memperbarui domain modelnya, lalu membuat class diagram, dan terakhir mereka melakukan implementasi di mana terjadi unit testing dan skenario testing. Pada CV Citra Mandiri ini, tahap yang dilakukan lebih jauh karena sudah sampai implementasi, namun tidak selengkap pada Injers Malang. Ini adalah daftar pustaka dari presentasi kami. Terima kasih.